Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Faiza Rahma Alia dengan NIM 232340034, Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Jadi, hari ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara mendownload aplikasi InliSlide. Tapi sebelumnya aplikasinya itu udah ada di laptop. Jadi kita sekarang lanjut ke penginstalannya. Kita hari ini bakal nge-ekstrak aplikasi SAM yang udah kita download tadi. Jadi aplikasi yang kita download pada hari ini itu adalah aplikasi InliSlide, yaitu aplikasi untuk perpustakaan digital, dimana kita di sana bisa menyimpan buku-buku yang penyimpanannya itu bersifat digital. Jadi sebelum kita download InliSlide, kita tuh harus download SAM-nya terlebih dahulu. Tapi karena di laptop ini udah ada SAM-nya dan udah ada InliSlide-nya, jadi aku bakal kasih tutorial untuk mengekstrak si aplikasi InliSlide ini dan mengekstrak aplikasi SAM-nya. Perlu diingat bahwasanya InliSlide tanpa SAM tuh nggak akan jalan, guys. Jadi kita harus download SAM-nya terlebih dahulu, baru kita download si InliSlide-nya. Untuk SAM-nya itu juga harus diletakin di folder yang berbeda dari folder yang lain. Misalnya, sebelumnya kita punya folder C sama folder D. Nah, kalau kita mau masukin ke folder C, itu lebih baik ngeekstraknya itu masukin ke folder D. Biar folder-folder yang ada di C itu nggak keganggu juga, guys. Jadi kita langsung aja ngeekstrak si SAM-nya. Jadi di sini aku udah mulai jalan ngeekstrak aplikasi SAM PHP Portable-nya ya guys ya. Kita tunggu proses penginstalannya atau pengekstrakannya itu emang agak cukup lama ya guys ya. Oke, aplikasinya udah diekstrak. Selanjutnya kita buka ini slide versi 32 PHP SAM portable-nya. Setelah itu kita lanjut extract without communication sama yang folder, tapi kita pilihnya yang folder. Ini tuh gunanya untuk kita tahu kita mau ngeletakin SAM-nya itu di bagian mana. Jadi kita pilih, kita nyimpannya jadi itu aku letakin di C. Kalau bisa pastiin aplikasi SAM-nya itu satu aplikasi SAM untuk satu aplikasi perpustakaan digital ya guys. Jangan sampai ada dua SAM, karena nanti kita nggak tahu mau nyambungin SAM-nya itu SAM yang mana. Lanjut ekstraknya. Kali ini kita nge-ekstraknya itu extracting from InliSlide-nya yang kita ekstrak. Kita tunggu sampai ekstraknya selesai. C, tadi aku salah sebut, ternyata aku masukinnya ke C. Terus kita buka SAM control. Nah, di sini bakal ada SAM control panel versi 3.2.2. Jadi di sini yang perlu kita lakukan adalah kita harus nekan start di Apache, terus nekan start di MySQL. Nah, kalau misalnya udah kuning dan hijau, berarti itu tandanya dia udah running ya guys. Ini ada Windows Defender Firewall. Ini kita allow akses aja. Nah, selanjutnya itu kita buka di Chrome lagi. Kita tulis, kita buka localhost .28.123 garis miring ini InliSlide
3. Nah, maka kita akan datang di tampilan enlist slide. Kita tekan back office. Nah, di sini kita perlu masukin sandi ya guys ya. Sandinya itu adalah enlist slide untuk username-nya. Terus untuk sandinya juga enlist slide. Lanjut kita buka katalog, terus entry katalog. Nah, di sini kita bisa pilih jenis bahan bukunya yaitu monograf. Aku masukin judul buku pembelajaran SMP yaitu buku matematika kelas 7. Jadi kita masukin judul utamanya 1 untuk SMP. Kurikulum Merdeka. Penanggung jawabnya juga ditulis, jangan lupa. Karena di buku ini tuh nggak ada anak judulnya, cuman ada penanggung jawabnya, jadi kita masukin nama penanggung jawabnya yaitu Wono Setya Budi. Nah, untuk tajuk pengarang utama itu teman-teman masukin nama si pengarang bukunya tadi. Terus di bawahnya itu juga ada tajuk pengarang tambahan, bisa dimasukin juga kalau misalnya pengarangnya itu lebih dari 1 orang. Sekarang kita lanjut ke tempat terbitnya. Tempat terbitnya itu ada Jakarta, penerbitnya ada Erlangga, tahun terbitnya di 2023. Terus kita lanjut ke deskripsi fisik. Nah, ini bisa diisi, misalnya ada jumlah halamannya, teman-teman bisa isi jumlah halamannya itu, jumlah halaman bukunya itu ada berapa. Terus kalau misalnya ada keterangan ilustrasi diisi, dimensi juga, dan seterusnya. Aku langsung isi ke nomor kelas DDC itu 372.7. Nah, untuk nomor panggilnya itu udah langsung keisi ya guys ya, ketika kita nekan si nomor panggilnya itu. ISBN-nya 978 strip 623 strip 265 strip 917 strip 8. Terus kita lanjut ke bahasa. Nah, bahasa ini pilih bahasa yang tersedia di bukunya, bahasa Indonesia. Nah, ini juga tapi diisi bukan buku fiksi aja. Terus tampil di opak, simpan. Oke, kesimpan di koreksi katalognya. Lanjut kita masukin buku yang kedua, kayak tadi juga entry katalog. Terus kita jenis bahannya tetap pilih monograf, buku jurnal, laporan dan lain-lain. Kita lanjut ke judul utamanya. Yang nggak ada anak judul, jadi kita skip. Kita masuk ke penanggung jawab. Lanjut ke tajuk pengarang. Kita masukin nama orangnya. Nah, ini udah mulai beda. Ada tajuk pengarang tambahan di bukunya. Jadi kita masukin nama orangnya. Kita juga bisa milih ya guys ya, mau yang dimasukin itu nama depan, nama belakang, atau nama keluarganya duluan. Kita lanjut ke penerbitan, tempat terbitnya. Itu ada Jakarta. Penerbitnya ada Pusat Pembinaan dan tahun terbitnya itu 1994. Lanjut ke deskripsi fiksi. Bukunya itu ada 76 halaman. Kita lanjut. Nah, subjeknya jangan dilupa ya guys diisi. Subjeknya di sini aku isi bahasa Pamona. Nomor kelas DGC-nya juga 499.252 35. Nah, nomor panggilnya itu udah ada langsung.
Terus kita langsung aja masukin ISBN nya. Yang nggak ada bahasanya, aku pilih bahasa Indonesia kayak yang tadi. Terus tekan tampil di opak, simpan. Nah itu udah otomatis kesimpan ya guys. Kita buka beranda. Kita tengok judul bukunya, detail. Nah udah ada nih 2 judul yang udah aku masukin tadi. Udah langsung kesimpan ya guys ya. Terus kita lanjut. Kita tekan nilai slide-nya, ini untuk keluar ya. Terus kita tekan keluar. Otomatis kita keluar lagi ke halaman awal tadi guys. Nah itu dari aku tutorial cara penggunaan English Slide. Semoga ini bisa membantu teman-teman semua dalam proses masuk ke English Slide-nya. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.